Bab 212. Menerima tantangan Richie Dong. Pagi-pagi sekali, resort di daerah terbengkalai di kota F. Saat ini, tempat ini sepenuhnya diblokir oleh orang-orang asosisi Budo, dan mereka yang bisa masuk semuanya adalah para master ke atas levelnya. Kimi Feng, Ketua Hu dan bahkan banyak master dari tempat lain datang ke panggung. Ketua Hu, lama tidak bertemu. Richie Dong berkata ringan sambil duduk di pavilion. Ketua Hu melangkah maju dan menyapa, Tuan Dong, sudah 10 tahun sejak perpisahan terakhir kali. Richie Dong berkata dengan enteng, kudengar kamu dan Eric Qin sangat dekat. Wajah Ketua Hu sedikit berubah, dan dengan cepat dia menjelaskan, aku dan Eric Qin sama-sama dari Provinsi Binzu, jadi tentu saja ada terlibat, Pak Dong, kamu. Richie Dong melambaikan tangannya menyela, dan bersenandung lembut, dikatakan bahwa daerah Jiangdong selalu menjadi tempat dengan kungfu yang lemah. Hari ini, tampaknya itu benar. Sungguh konyol Provinsi Binzu yang besar benar-benar membiarkan seorang junior untuk mendominasi. Ketua Hu dan Kimi Feng terdiam. Meski kesal, tapi ini memang benar. Setelah aku membunuh Eric Qin ini, kalian berdua menundukkan kepala di depan aku saja. Richie Dong meletakkan cangkir di tangannya dan berkata dengan ringan. Ekspresi Ketua Hu dan Kimi Feng sedikit berubah, dan berkata dalam hati, celaka. Jika Richie Dong benar-benar ingin masuk ke kota F, maka mereka berdua mungkin tidak akan sanggup melawan. Kenapa? Tidak mau. Richie Dong mengangkat alisnya, dan semburan energi tiba-tiba meledak. Tidak berani. Ketua Hu dan Kimi Feng buru-buru berkata. Richie Dong mendengus dan melambai, keluar. Ya. Keduanya buru-buru mundur dan berdiri ratusan meter jauhnya. Richie Dong ini berumur lebih dari 50 tahun, kenapa tiba-tiba dia begitu ambisius? Ketua Hu mengerutkan kening. Kimi Feng mengangguk dan berkata, ya, Richie Dong yang dulu tidak pernah begitu ambisi. Semoga Eric Qin bisa menang, kata Ketua Hu. Kimi Feng tidak mengucapkan sepatah kata pun, suasana hatinya sedang campur aduk. Kedua putranya tewas di tangan Eric Qin, jika tidak ada kebencian, sama sekali tidak mungkin. Tetapi jika Richie Dong masuk ke kota itu, keluarga Feng mungkin akan melemah dengan cepat di masa depan. Semuanya tergantung pada kehendak langit. Kimi Feng mendongak ke atas. Banyak turis berkumpul di dekat tempat resort itu. Turis-turis ini datang ke sini karena mendapat kabar, tetapi kekuatan mereka lemah, sehingga mereka hanya bisa berdiri di luar pintu dan menonton dari jauh. Hei, apa kamu tahu seperti apa rupa Eric Qin? Kudengar dia masih sangat muda, kata seorang gadis dengan ekspresi kagum. Entahlah, kudengar dia cerai dan dicampakkan istrinya. Yang benar saja, pria hebat seperti itu dicampakkan. Terlalu konyol, kan? Alangkah baiknya jika aku bisa menikah dengannya, kata gadis itu dengan tatapan penuh harapan. Pada saat ini, Eric Qin, Davison Su dan yang lainnya datang dengan pelan. Vinola Su meraih lengan Eric Qin, diikuti oleh Davison Su dan Deskarman. Sudah datang, itu Eric Qin. Pemuda di pintu menunjuk ke Eric Qin dan berkata. Gadis muda itu buru-buru menoleh, ketika dia melihat Vinola Su di samping Eric Qin, semua ilusinya tiba-tiba hancur. Aduh, tentu saja untuk orang hebat seperti dia, wanita di sampingnya pasti bukan orang awam. Gadis itu menghela nafas. Kedatangan Eric Qin langsung menimbulkan banyak kebisingan. Reporter dari Asosisi Budo berlarian mendekat. Tuan Qin, ini kedua kalinya kita bertemu. Reporternya adalah seorang gadis berkacamata. Dia mendorong bingkai kacamata dan berkata, terakhir kali kamu membuat janji pertarungan dengan Tuan Muda Su, Jaksu, aku juga yang mewawancarai kamu. Eric Qin meliriknya dengan hati-hati, lalu melirik nama yang ada di dadanya, mengangguk dan berkata, aku ingat. Gadis ini bernama Maureen. Kudengar dia adalah putri dari seorang bos besar di kota B, tapi dia menyukai seni bela diri sejak kecil, dan dia langsung datang ke Asosisi Budo setelah lulus. Maureen berkata, Tuan Qin, hari ini pertarunganmu dengan Richie Dong telah memanas untuk waktu yang lama. Semua orang tidak menganggap dirimu, apa pendapatmu? Tidak perlu wawancara, lihat saja bagaimana guru aku memenggal kepala anjing nanti.
Davison Su bergegas menghampiri untuk masuk rekaman. Maureen memandang Davison Su dengan heran, dan berkata, "Kamu itu Davison Su, kan? Orang-orang di forum seni bela diri sekarang memiliki julukan untukmu, disebut anjing gila yang menggigit orang. Bagaimana menurutmu?" "Tidak punya pendapat, toh aku adalah ayah kandung mereka," kata Davison Su dengan makian. "Lihat semuanya, orang gila di internet itu datang. Pukul dia, cepat pukul dia. Jangan biarkan dia kabur. Anjing gila yang menggigit, aku harus membunuhmu hari ini." Sekelompok orang menyerbu Davison Su seperti orang gila. Davison Su melihat bahwa situasinya tidak baik, dan berkata dengan cepat, "Baiklah guru, aku akan masuk ke dalam untuk menunggu kamu sekarang." Setelah menjatuhkan kalimat ini, dia kabur. Maureen hanya bisa tersenyum diam-diam. Dia memegang mikrofon dan berkata dengan serius, "Tuan Qin, bisakah Anda mengungkapkan pendapat Anda?" Eric Qin melipat tangannya di belakang punggung dan matanya seperti obor. Dia berkata ringan, "Richie Dong mencari kematiannya sendiri." Wow! Begitu ini dikatakan, penonton menjadi gempar. Forum Budo bahkan lebih eksplosif. Eric Qin ini terlalu tidak masuk akal. Benar saja, murid jenis apa mencerminkan sifat gurunya? "Tuan Qin, Richie Dong adalah seorang Grandmaster veteran, apa kekuatanmu?" Maureen mendorong kacamatanya dan terus bertanya. "Grandmaster tingkat kedua." Eric Qin menjawab dengan jujur. "Grandmaster tingkat kedua, jaraknya sepertinya agak besar." Maureen berkata dengan heran, "Jangan-jangan Tuan Qin memiliki senjata ajaib untuk menang." Eric Qin melambaikan tangannya dan berkata, "Ini akhir dari wawancara. Tunggu sampai aku membunuh Richie Dong, baru menerima wawancara kamu." Setelah berbicara, Eric Qin melangkah ke tempat resort. "Tuan, Eric Qin ada di sini." Dua murid mendekati Richie Dong dan berkata. Mendengar ini, Richie Dong tiba-tiba berdiri. Kerohaniannya langsung menyebar dan mengunci tubuh Eric Qin. "Grandmaster tingkat kedua." Richie Dong sedikit mengernyit, lalu dengan dingin mendengus, "Benar saja, ini hanya gertakan. Dalam 3 hari, kekuatan belum meningkat, dan berani sembarangan bicara di depan aku." "Guru, dia datang ke kita saat ini," kata muridnya. Richie Dong diam, duduk di bangku batu, minum air dengan tenang. Dalam sekejap, Eric Qin berjalan ke depan Richie Dong, dan reporter asosisi Budo pun buru-buru mengikutinya. "Dalam 3 hari, tidak ada yang berubah pada dirimu," kata Richie Dong ringan. Eric Qin mengabaikan kata-katanya, tetapi berkata dengan dingin, "Yolanda bilang kamu adalah orang yang ksatria, bukan orang yang suka mencari masalah. Aku pikir seseorang pasti meminta kamu mengambil nyawa aku. Kenapa jika benar, lalu kenapa pula jika tidak?" Richie Dong mencibir. Eric Qin berkata lirih, "Melihat hubungan lama antara kamu dan Yolanda, aku bisa memberi kamu kesempatan. Katakan siapa yang ingin membunuh aku, dan aku akan mengampuni kamu tidak mati." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.